Hey Jah, kembali lagi bersama aku di channel Yosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-49. Episode yang dimana Baku harus menyelamatkan Nemu nih dengan egonya sendiri. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Baku berhasil menyelamatkan Nemu, tetapi keputusan itu membuat Oblivion kembali mengancam dunia. Ingatan orang-orang yang menyayanginya menjadi kunci untuk mempertahankan keberadaan Nemu. Namun, Baku tetap harus memilih antara menyelamatkan Nemu atau seluruh dunia nih. Dengan tekad kuat untuk mengembalikan Nemu, Baku menuju pintu hati. Namun jika Nemu kembali, Oblivion Core Nightmare juga akan bangkit kembali dan dunia akan kembali lenyap. Meski begitu, Baku tidak menyerah. Di ruang kehampaan, tanpa seorang pun, ia terus menyampaikan perasaannya dengan sekuat tenaga. Lalu apa yang akan terjadi? Episode dibuka dengan Nasuka yang memberitahu Minami bahwa dunia sudah kembali normal. Namun, iklan yang sebelumnya menampilkan Nemu kini menghilang. Ini Nemunya yang menghilang, bukan pamflet dari iklannya. Nasuka lalu memberitahu kalau ada info susulan. Sementara Fujimi bertanya apakah Baku dan Otaka sudah kembali. Nasuka menjawab bahwa mereka mungkin masih berada di dunia mimpi. Lanjut ke Minami, melihat Otaka dan segera menuju Zetsu Room. Di sana Nemu sudah tidak ada lagi ya. Minami langsung menelepon Baku, tapi Baku tidak menjawabnya. Di dunia mimpi, Baku ingin menuju pintu hati Nemu, tapi dihadang oleh Nox. Baku ingin membawa Nemu kembali, tapi Nox mengatakan semuanya sudah terlambat. Shake juga menjelaskan bahwa dunia kembali normal berkat pengorbanan Nemu, tetapi Baku menolak menerima akhir itu. Sementara itu, Oblivion menemui Nemu yang sudah kehilangan ingatannya tentang dirinya sendiri. Nemu bahkan tidak mengenali dirinya, sehingga Oblivion menyuruhnya melupakan semuanya karena mereka berdua itu sudah tidak ada lagi ya. Baku yang sudah ke pinggir pantai lalu menyelam menuju pintu hati Nemu, tetapi ditangkap oleh Lady Phantom yang menuntut kekuatan Zetsu Extreme. Lady lalu berubah menjadi Phantom Core Nightmare, sementara Baku berubah menjadi Zetsu Extreme. Saat pertarungan, Phantom ini bilang ke Lady juga ya, jika mereka ingin menggunakan kekuatan ilusi untuk menciptakan kembali Nemu, bahkan ini sejak bayi lagi ya. Tetapi Baku menolak karena Nemu bukan sekedar ilusi, ia pernah benar-benar hidup di dunia nyata. Baku lalu berkata, "Make our dream come true," dan berjanji mewujudkan impian Nemu untuk hidup di dunia nyata. Jadi memperingatkan bahwa keputusan itu bisa menghancurkan dunia. Setelah itu mereka adhesion ya, jadi Lady dan Baku lagi. Setelah itu Baku bilang dia akan membawa Nemu kembali ke pelukannya, lalu masuk ke pintu hati ya. Namun ketika masuk ke pintu hati, Baku hanya menemukan kehampaan aja. Lanjut ke dunia nyata. Di divisi kasus aneh, Fujimi dan Nasuka mengetahui bahwa Nemu telah menghilang. Meskipun mimpi buruk sudah berakhir, Fujimi memutuskan masuk ke dunia mimpi dengan menulis keinginannya di kertas dan meletakkannya di samping bantal. Kita mundur dulu ya. Sebelum itu, Nox kan diam-diam bersembunyi tuh di balik pintu atau ya gimana lah ya. Tapi Fujimi ini tahu kalau ada Nox di situ dan menyuruh masuk. Nah lanjut, setelah Fujimi berpikir begitu, Nox mengingatkan bahwa Nemu menghilang karena keinginannya sendiri dan Zetsu tidak bisa mengubah takdir itu. Tetapi Fujimi ingin divisi kasus aneh melampaui Zetsu. Nah, Nasuka yang sempat diam lalu ikut karena tidak mau kehilangan teman lagi. Setelah itu Nox kan pergi ya, terserah lu aja lah. Lalu Nasuka dan Fujimi ini tidur.
Lalu mereka masuk ke dunia mimpi. Meskipun tempat yang mereka datangi tidak sesuai dengan keinginan mereka ya. Belum itu kan Minami khawatir dengan keadaan Baku. Lalu dia menuju ke jendela yang bisa berubah tempat ya. Lalu melihat sesuatu. Nah, setelah Fujimi dan Asuka ini tidur dan tempat yang mereka datangi itu tidak sesuai keinginannya, Minami muncul dan ikut membantu nih. Mereka bertiga bergegas menuju danau walaupun Fujimi dan Asuka sempat bertabrakan karena lucid dream ternyata tidak mudah dilakukan. Sementara itu, Baku terus mencoba mengembalikan Nemu menggunakan kata-katanya lah ya. Lalu Baku pasrah lah ya, tidak ada jalan lagi. Tapi saat SM menyentuh lantai kehampaan itu, muncul sebuah reaksi nih. Di tempat lain, The Lady kembali berhadapan dengan Phantom yang ingin menciptakan Nemu palsu lagi. Sempat Phantom ini bilang kalau dia tidak butuh The Lady lagi. Tapi Phantom ini berjanji atau bilang bahwa dia akan membawakan Nemu kembali. Tapi setelah itu, The Lady menyatukan dirinya lagi dengan Phantom. Tetapi kali ini menegaskan bahwa hanya dirinya yang menjadi ibu Nemu. Ia kemudian menyerang mata Phantom hingga buta dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan tertipu lagi oleh ilusi. Lanjut ke Baku, Baku kini mulai kehilangan harapan. Tetapi Minami, Fujimi, dan Asuka datang untuk membantunya. Mereka mengingatkan Baku tentang arti penting Nemu bagi mereka. Minami mengatakan bahwa berkat Nemu, dirinya dan Baku bisa menjadi keluarga lagi. Baku pun kembali sedikit bersemangat dan menggunakan impact capsule-nya. Ini sebutnya lubang ingatan aja ya biar gampang ya. Lubang-lubang ingatan itu muncul, lalu ingatan dari Baku, Minami, Fujimi, dan Asuka berhasil mengembalikan Nemu. Setelah itu, Nemu kan tidak terima ya kalau mereka itu mengembalikan dirinya. Karena kalau dirinya kembali, maka dunia akan. Setelah itu, Fujimi, Asuka, dan yang lainnya itu memeluk Nemu ya. Lalu Baku mengatakan bahwa selama dunia tidak melupakan Nemu, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Setelah itu Oblivion muncul dan mengajak mereka karena mengorbankan dunia demi satu orang, terutama ke Baku ya, yang dibilangin gitu. Setelah itu Baku diserang oleh Oblivion tapi tidak kena ya. Setelah itu mereka menuju kembali ke Zetsurum. Saat mau jalan, Nemu ini menemukan kalung milik The Lady nih di tepi danau ya tentunya. Lalu muncul kupu-kupu ungu yang menuntun Nemu dan Baku menuju The Lady yang sudah tidak berdaya di dekat bunga merah nih. The Lady mengatakan bahwa selama Nemu hidup, dunia akan terasa indah. Ia akan selalu mengawasinya dari jauh. Nemu kemudian memanggilnya Okasan. Sebelum The Lady meninggal, 1 jam kemudian. kan The Lady itu bilang ya, apa? Nah nih, setelah itu The Lady meninggal lah ya. Nemu hanya bisa terdiam melihat ibunya pergi. Baku lalu berjanji akan mewujudkan mimpi The Lady. Namun di lokasi yang lainnya, Oblivion mulai menghapus keberadaan orang-orang di seluruh Jepang agar Nemu tidak perlu menderita lagi. Jack itu tidak terima ya kalau Baku benar-benar melakukan hal itu. Dan Nox juga begitu ya, tidak terima, tapi dia bilang kalau itu memang menjadi kenyataan, apalagi gitu ya. Nox juga sempat tersenyum. Lalu Baku melakukan gacha ya dan mendapatkan capsule booster baru. Mungkin ini bukan capsule booster ya, tapi terlihat mirip aja. Lalu Baku mengatakan bahwa mimpi adalah sesuatu yang bebas, penuh harapan, dan menjadi kekuatan untuk hidup. Setelah itu, Nemu bangun dan Baku kembali ke kamarnya. Ia berterima kasih kepada Minami karena semua orang telah membantu menyelamatkan Nemu. Tetapi ketika ditanya kapan akan pulang, Baku menjawab bahwa ia mungkin tidak akan pulang. Ini adalah konsekuensinya Baku ya, yang mondar-mandir ke dunia mimpi dan dunia nyata tanpa tidur. Ini sudah konsekuensi seperti yang dibilang Shake di episode sebelumnya ya. Lalu Baku memeluk Minami sebelum kembali ke dunia mimpi. Sementara Minami akhirnya menangis karena tidak ingin kakaknya pergi. Di dunia mimpi, Oblivion mengajak Baku dan mengatakan bahwa dunia akan lenyap. Baku tetap menolak dan berkata, "Make our dream come true." Nemu datang untuk ikut menyelesaikan misi. Lalu Baku berubah menjadi Zetsu Impact.
3 jam kemudian. Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. Loh bang, kok Zetsu Impact kenapa nggak Zetsu Extreme? Karena Zetsu Extreme-nya akan muncul di episode selanjutnya ya. Saat bertarung, Oblivion juga menjelaskan bahwa semakin Baku mencemaskan Nemu, semakin besar kecemasan di alam bawah sadar Nemu dan semakin kuat pula kekuatan Oblivion. Baku terus bertahan sambil mengatakan bahwa mimpi akan melampaui mimpi buruk. Ketika Oblivion hampir diserang oleh Baku, Oblivion ingin menghapus keberadaan Zetsu. Namun, Nemu berteriak memanggilnya. Zetsu. Zetsu akhirnya tidak menghilang dan berhasil menyerang si Oblivion. Dan di sini kan Oblivion bingung, kok Zetsu tidak menghilang. Lalu Nemu menjelaskan bahwa mimpinya telah terwujud karena semua ingatan, termasuk rasa sakit dan penderitaannya, tidak akan pernah ia lupakan. Oblivion lalu menyerang Nemu, tetapi Zetsu melindungi hingga Baku terpental dan Anhenshin. Zeke kemudian datang dan mengatakan bahwa pertarungan itu sedang seru, sementara Nox menegaskan bahwa ini bukan game, melainkan misi untuk menghentikan Nightmare. Baku kemudian kembali memakai Zetsu Extreme Driver-nya dan berkata, I'm Monet. Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-49. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah ceritanya seru atau malah biasa aja nih? Tapi menurutku ini pilihan yang tepat ya, daripada di episode 49 ini diakhiri atau ending dari series ini. Kenapa bisa begitu? Nah, sepanjang episode ini berjalan itu kan ada banyak kejadian ya, dimulai dari Lady yang ingin mengambil Flash Atom dan yang lainnya. Nah, kalau dirangkum dan diakhiri di episode 49 bakal cepat banget. Tapi menurutku sih kemarin prediksiku salah ya, karena kukira series ini akan tamat di episode 49, ternyata 50. Maaf sekali deh ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Nemu yang kembali ke dunia nyata bukan sekedar berarti tubuhnya berhasil dikembalikan. Ada persoalan yang jauh lebih penting lagi, yaitu ingatan. Oblivion bisa menghapus keberadaan seseorang dengan membuat orang lain melupakannya. Karena itu, ketika Baku dan teman-temannya terus mengingat Nemu, ingatan itu menjadi kekuatan yang membuat keberadaan Nemu tetap bertahan. Hal ini juga menjelaskan mengapa serangan Oblivion tidak langsung membuat Nemu menghilang untuk selamanya. Nemu sendiri mengatakan bahwa semua kenangan, termasuk rasa sakit dan penderitaan, akan tetap ia ingat. Jadi, Case 49 memperlihatkan bahwa identitas Nemu tidak lagi bergantung pada bagaimana dunia melihatnya. Selama pengalaman hidupnya tetap terukir dalam dirinya dan orang-orang yang menyayanginya, Nemu masih memiliki alasan untuk mempertahankan keberadaannya. Lady akhirnya menyadari bahwa keinginannya untuk hidup bersama Nemu di dunia nyata membuatnya mudah dimanfaatkan oleh Phantom Core Nightmare. Phantom menawarkan cara untuk mengembalikan Nemu dengan menciptakan dari awal. Namun cara itu hanya akan menghasilkan Nemu yang berasal dari sebuah ilusi, bukan Nemu yang benar-benar pernah hidup bersama The Lady. Keputusan The Lady untuk menolak Phantom menjadi salah satu perubahan penting dalam dirinya. Ia bahkan rela menghancurkan ilusinya sendiri meskipun harus kehilangan kesempatan untuk menjadi ibu bagi Nemu. Ketika mengatakan bahwa dirinya adalah wanita yang tidak bisa bermimpi, The Lady sebenarnya sedang menerima kenyataan pahit tentang dirinya sendiri. The Lady memilih membiarkan Nemu hidup sebagai dirinya sendiri daripada menciptakan Nemu palsu demi memenuhi keinginannya. Baku awalnya berusaha menyelamatkan Nemu seorang diri. Ia tetap berjuang meskipun sudah diberitahu bahwa Nemu telah menghilang dan dunia bisa kembali hancur jika Nemu dikembalikan.
Namun ketika Baku mulai kehilangan harapan, Minami, Fujimi, dan Asuka datang untuk membantunya. Mereka mengingat hubungan masing-masing dengan Nemu dan membuat Baku kembali percaya bahwa Nemu masih bisa diselamatkan. Inilah alasan mengapa istilah mimpi dalam tanda kutip ya menjadi semakin penting dalam episode ini. Mimpi Baku untuk menyelamatkan Nemu akhirnya berubah menjadi mimpi bersama. Setiap orang memiliki alasan sendiri untuk mempertahankan Nemu, sehingga keinginan itu tidak lagi berasal dari satu orang aja. Case 49 menunjukkan bahwa kekuatan mimpi dalam cerita ini muncul dari keinginan manusia untuk mempertahankan sesuatu yang mereka anggap berharga. Oblivion memiliki kekuatan yang semakin besar ketika Baku terus memikirkan Nemu dengan rasa takut dan cemas. Semakin besar kecemasan Baku terhadap kemungkinan kehilangan Nemu, semakin kuat pula Oblivion. Karena itu, pertarungan terakhir bukan sekedar pertarungan fisik antara Zetsu, Nox, Dawn, serta Oblivion. Baku harus membuktikan bahwa mimpinya untuk menyelamatkan Nemu tidak akan berubah menjadi ketakutan yang justru memperkuat musuhnya. Perubahan terjadi ketika Nemu mengatakan bahwa seluruh ingatan dalam dirinya akan tetap ada, termasuk pengalaman yang menyakitkan. Pernyataan itu membuat serangan Oblivion tidak mampu menghapus Zetsu seperti sebelumnya. Baku kemudian kembali berdiri dengan keyakinan bahwa mimpi bisa melampaui mimpi buruk. Kedatangan Shake dan Nox juga memperjelas bahwa perjuangan ini telah berubah menjadi misi bersama untuk menghentikan Nightmare. Case 49 berakhir dengan Baku yang berhasil mengembalikan Nemu melalui kekuatan ingatan dan mimpi bersama teman-temannya. Namun keputusan itu membuat dunia kembali terancam oleh Oblivion. Baku akhirnya memilih untuk tetap melindungi Nemu sekaligus menyelamatkan dunia. Sementara itu, Nemu menyadari bahwa seluruh kenangan dalam dirinya merupakan kekuatan untuk melawan penghapusan Oblivion. Dengan Shake dan Nox yang ikut bergabung, Baku kembali menggunakan Zetsu ekstrim untuk menghadapi Oblivion dan melanjutkan misi mereka. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode ke-49 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah episode ini biasa aja atau malah keren banget nih? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, jangan menghadapi masalah sendirian ya. Ketika kita mau mengingat orang-orang yang berarti dan saling mendukung, beban yang terasa berat dapat menjadi lebih ringan. Mimpi dan harapan juga perlu diperjuangkan, tetapi tetap dengan keberanian untuk melindungi orang lain tanpa mengorbankan diri secara sia-sia. Ya, itu adalah pesan moral yang kudapat dari episode ini ya, dari perjuangan Baku untuk mengembalikan Nemu. Gimana nih menurut arek-arek? Apakah pertarungan Zetsu di episode ini biasa aja atau malah gak ada artinya nih Zetsu melawan Oblivion? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.